Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Versin Sani Fitri dengan NIM 2030111149. Di sini saya akan mensimulasikan RPP yang telah saya buat mengenai tema 6, hewan dan tumbuhan di sekitarku. Pembelajaran 1 dan subtema 3. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bagaimana kabarnya anak-anak ibu semua? Baik, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silahkan berdoa terlebih dahulu. Silahkan Hanifah dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islam dinina wabil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Zidni ilman warzuqni fahman sabbis qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amin. Baik, setelah kita berdoa, selanjutnya kita akan beralih kepada pelajaran hari ini, yaitu pada tema 6, subtema 3, pembelajaran pertama. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai tumbuhan di sekitarku, serta temanya yaitu merawat hewan dan tumbuhan, yaitu pada tema 6. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materinya, apakah anak-anak ibu tahu apa tujuan atau manfaat dari merawat tumbuhan dan hewan di sekitar kita? Ada yang tahu? Ada, Bu. Apa tujuannya, Nabila? Tuhan menciptakan manusia, hewan, dan tumbuhan untuk hidup berdampingan, semua saling membutuhkan. Nah, jadi manfaat dari mempelajari ini, kita akan mengetahui bahwasanya manusia, hewan, dan tumbuhan itu hidup saling berdampingan dan membutuhkan satu sama lain. Nah, apakah ada yang di rumahnya memelihara ayam atau lain sebagainya? Ada, Bu. Apa yang dipelihara di rumah? Ayam. Berapa ekor, Hanifah? 5. Nah, selanjutnya, berarti ayam Hanifah di rumah ada 5. Nah, dari itu sekarang kita akan masuk ke dalam permainan, yaitu ada yang menjadi kupu-kupu dan ada yang menjadi bunga. Nah, di sini Hanifah menjadi bunganya dan Nabila menjadi kupu-kupu. Nah, silakan berdiri dulu. Nah, di sini peraturannya, kalau ibu bilang menyebutkan bilangan genap, yang kupu-kupu melompat sebanyak 5 kali ke belakang. Dan kalau ibu menyebutkan bilangan ganjil, nah bunga berlari. Paham? Tadi siapa yang jadi kupu-kupu dan siapa yang jadi bunga? Hanifah menjadi bunga, Nabila menjadi kupu-kupu. Nah, berarti kupu-kupu kalau bilangan genap nanti melompat ke belakang sebanyak 5 kali. Kalau bunga itu bilangan ganjil, berlari ke belakang. Selanjutnya kembali ke tempat. Nah, begitu peraturannya. Nah, sekarang ibu menyebutkan bilangan angka 2. Nah, bagus. Nah, ya begitu. Kalau bilangan angka 3, mari belakang. Nah, sekali lagi ya kita coba angka 6. Angka 9. Nah, begitu permainannya. Di sini namanya bermain peran. Yaitu ada yang kita perankan, yaitu ada yang menjadi bunga dan ada yang menjadi kupu-kupu. Nah, selanjutnya karena anak-anak ibu telah mengetahui aturan di dalam permainan ini, sehingga di dalam sekolah pun kita mempunyai aturan.
Ada yang tahu tidak apa aturan yang ada di sekolah atau tata tertib di sekolah? Ada yang tahu? Kalau setiap hari Senin kita upacara bendera itu dan memakai dasi serta topi, apakah itu peraturan? Yo. Iya, Bu. Nah, itu termasuk ke dalam aturan. Nah, selanjutnya, apakah ada yang tahu lagi apa itu aturan di sekolah selain memakai topi dan dasi? Apakah di sini ada yang datangnya terlambat setiap masuk kelas? Aduh. Siapa? Awak, Bu. Oh. Nah, dari sekarang kalau kita sudah mengetahui aturan di sekolah, tidak boleh datang terlambat, kuku tidak boleh panjang, dan memakai seragam yang telah ditentukan oleh sekolah. Nah, karena anak-anak ibu telah mengetahui, besok-besoknya lagi tidak boleh ada yang melanggar aturan di sekolah. Nah, selanjutnya, karena tadi kata Hanifah dia punya ayam di rumah, nah kita akan menampilkan di sini yaitu gambar ayam. Nah, di sini ada gambar ayam. Kira-kira ada yang tahu tidak apa saja bagian dari tubuh hewan di sini? Tubuh ayam ini ada apa aja? Kepala. Terus? Telur ayam. Terus apa lagi? Kaki ayam. Ekor ayam. Ah, ya. Dia punya paruh atau tidak? Tahu tidak paruh ayam itu apa? Mulut ayam. Nah, yaitu. Nah, selanjutnya fungsi dari kaki ayam ada yang tahu? Pasti tahu ya apa fungsinya dari kaki ayam ini? Untuk berjalan. Nah, benar, seperti manusia, mereka punya dua kaki. Nah, di sini Ibu akan menampilkan sebuah gambar, yaitu hewan-hewan di sekitar kita. Ada yang tahu ini hewan apa? Kelinci. Terus yang di pojok ini? Kucing. Nah, ada yang merawat kucing dan kelinci di rumah? Ada. Ada. Nah, yang banyak dipelihara orang di rumah hewan apa? Ayam. Nah, benar. Ada yang tahu bagaimana gerakan dari gerak ayam? Ada yang tahu? Masa ya nggak tahu gerak ayam gimana? Kan di rumahnya ada ayam. Nah, baik, karena mungkin tidak tahu gerakan dari ayam, di sini Ibu akan menampilkan video mengenai gerak ayam. Nah, di sini silakan dilihat terlebih dahulu. Nah, nanti kita akan peragakan gerakan ayam ini bersama-sama. Sudah nampak kan bagaimana gerakannya? Nah, ini adalah gerakan sehari-hari ayam. Nah, selanjutnya kita akan memperagakannya atau menirukan gerakan ayam ini. Nah, silakan sebelumnya kita berdiri terlebih dahulu. Sebentar. Nah, silakan ikuti gerakannya ya.
Nah, begitulah gerakan dari gerakan tari ayam. Nah, silahkan duduk kembali. Nah, berarti anak-anak ibu telah mengetahui bagaimana gerakan dari gerak-gerak ayam. Bagaimana tadi gerakan yang pertamanya? Gerakan ini tuh gerakan apa? Ini pakan sayap. Nah, itu adalah gerakan mengepakkan sayap ayam. Nah, ada yang tahu bagaimana suara dari ayam itu? Ada yang tahu bagaimana suara bunyi ayam? Kok 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 kok. Nah, kok 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 ya. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada gambar Lani dan Ani yang sedang berada dengan hewan di sekitarnya. Ada yang bisa membacakan dari cerita ini? Ada yang sudah bisa membaca di sini? Sudah. Hanifah, coba dibaca satu paragraf ya dari sini sampai di sini. Lani dan Siti sedang bermain di kebun belakang rumah Lani. Di kebun belakang rumah Lani tumbuh berbagai tanaman bunga. Bunga-bunga sedang bermekaran. Nah, sudah. Nah, di sini ada yaitu Lani dan Ani yang berada di dekat bunga-bunga bermekaran. Nah, di samping binatang juga terdapat tumbuhan. Nah, tumbuhan apa saja yang anak-anak ibu ketahui? Apa saja tumbuhan yang ada di sekitar kita? Anjing. Tumbuhan ya, bukan hewan. Salah bu. Nah, apa saja tumbuhan yang ada di sekitar kita? Bunga. Bunga apa? Bunga mawar. Terus bunga apa lagi? Hah? Melati. Ya, bunga melati. Nah, berarti udah tahu kan apa saja yang ada di lingkungan kita, tumbuhan dan hewan di sekitar kita. Nah, bukan hanya ayam saja yang harus kita ketahui. Di sini ada berbagai macam gambar hewan. Nah, nanti ini akan menjadi tugas anak-anak ibu di sekolah dan ada yang ditugaskan di rumah ya dan dikumpulkan di minggu depan. Nah, silakan ini tugasnya. Nah, dikarenakan lembar tugas telah dibagikan dan tolong nanti dikerjakan di rumah ya, jangan sampai tidak dikerjakan. Nah, karena jam pembelajaran kita telah selesai, nah mungkin cukup di sini pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai hewan di sekitarku, hewan dan tumbuhan di sekitarku. Nah, jadi anak-anak ibu telah mengetahui apa manfaat dari mempelajari hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Jadi tadi apa saja manfaatnya? Bisa diulang lagi? Apa manfaat dari mempelajari hewan dan tumbuhan di sekitar kita? Ada yang bisa mengulang lagi? Tuhan menciptakan manusia, hewan dan tumbuhan untuk hidup berdampingan, semua saling membutuhkan. Nah, bisa dikeraskan lagi suaranya. Apa tujuan dari kita mempelajari hewan dan tumbuhan di sekitar kita? Tuhan menciptakan manusia, hewan dan tumbuhan untuk hidup berdampingan, semua saling membutuhkan. Nah, jadi itulah manfaat dari kita mempelajari hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Nah, mungkin hanya sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan untuk minggu depan. Nah, mohon maaf apabila ibu terdapat salah dalam penyampaian ataupun salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.